Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Erik S Campur yang selalu menyegarkan kita semuanya, teman-temanku ya. Di video kali ini kita akan membahas melanjutkan video sebelumnya. Jadi sebelumnya kita membahas terkait berkendara aman untuk pemula tahap 1 sampai 5. Di video ini kita akan membahas tahap 6-nya. Masih bersama dengan salah satu orang yang suhunya suhu lah. Oke. Mas Erik, sehat? Sehat ya? Siap teman-teman, sehat. Oke. Gimana Mas Erik? Mas Jaki, sama teman-teman semua, di video berikut ini kita akan latihan tahap 6 ya, di tanjakan. Ada 3 step, yaitu pelan di tanjakan, berhenti sejenak, sama berhenti total. Kita harus latihan itu, karena ini basic dasar ya. Oke. Tapi sebelum masuk ke sini, saya akan jelasin posisi kaki dulu. Kalau teman-teman pakai mobil manual ya, boleh disut ke bawah Mas Jaki. Shoot ke kaki, oke. Nah, jadi posisi kaki ketika teman-teman pakai kopling ya. Oke. Itu jangan posisinya seperti ini, diinjak ujungnya terus diinjak begini. Nah, pas baliknya jangan begini nih. Kalau misalkan ini kan posisi di ujung ya. Kalau saya lepas begini nih, nah dia jadi di tengah kan. Oke. Nah, ketika dia di tengah, sensitivitas teman-teman menurun. Baik. Jadi idealnya di ujung seperti ini, ketika nginjek, nah kakinya yang mundur. Nih ya. Oke. Mundur seperti ini. Jangan tumitnya tumitnya diam, dilepas seperti ini. Nah, nanti sensitivitasnya jadi menurun. Berarti pedal kopling ada di ujung Ada di kaki kiri ya? Ujung seperti ini. Kemudian posisi kaki kanan seperti ini. Nah, ya, diam seperti ini aja. Rem, gas supaya refleksnya cepat. Jadi bukan begini ya. Oh, jadi tumitnya tetap? Tumitnya tetap di satu titik. Teman-teman nyamannya kan kalau panjang kaki beda-beda ya. Oke. Intinya ambil di tengah supaya ini bisa. Nah, tetap Baik. di ujung begini nih. Alright. Nah, jadi jangan gitu ya. Kalau Siap. misalkan begini nanti takutnya, nah begitu kalau misalkan diangkat begini teman-teman ngerem, nah ini bisa langsung ketekan kencang, langsung begitu ya. Oke. Tapi kalau begini tetap di ujung. Nah ini posisi kaki. Terus kalau mobil udah jalan, koplingnya dilepas aja. Jangan kalau udah jalan kakinya standby begini koplingnya. Kenapa tuh? Wah, ini kalau misalkan 5 jam di jalan kakinya standby begini, coba Mas Jaki mundur nih. Ya. Ini kalau standby begini nih kakinya, begitu turun begini Mas ini keluarnya. Nah, gini dia, jalannya begini. Ya, Bisa gitu ya? karena koplingnya kelamaan ya. Oh, iya. Bercanda ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang Mas Jaki yuk masuk ke mobil. Oke, kita masuk ya. Kita belajar dari tanjakan turunan. Alright, kita sudah di dalam mobil guys ya. Siap. Yuk, kita lanjut Mas Erik. Boleh, teman-teman sekarang kita lihat ke depan. Di depan kita ada tanjakan ya. Jadi ini Mas Jaki, banyak pengendara mobil itu nggak belajar ini tanjakan turunan. Padahal ini basic banget. Ini wajib dimilikin. Sehingga banyak kasus pengendara mobil itu ketika di jalan tanjakan turunan keringet dingin, bingung, mobilnya mundur. Karena mereka nggak latih ini. Betul. Makanya kenapa di ujian SIM tanjakan ini menjadi salah satu materi. Karena ini basic, sebenarnya basic. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau latihan mobil, teman-teman bisa cari tanjakan yang landai aja, nggak usah curam, yang landai di perumahan, dekat perumahan teman-teman atau dekat rumah teman-teman, atau lahan kosong yang ada tanjakannya, atau tempat pelatihan yang ada tanjakannya. Oke. Dan sekali lagi saya tekankan, belajar mobil jangan di jalan raya, apapun alasannya. Bahaya guys. Bahaya guys. Misalkan Anda alasannya mungkin ya, Pak, kalau belajar di jalan raya tuh kita bisa dapat pengalaman nyata. Kita bisa melatih mental kita. Mental gundulmu gitu. Jangan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jalan raya bukan tempat buat belajar. Tapi Jangan bener apa? ada pengalaman Mas. Pengalaman mengasuransikan mobil, Oh? pengobatan. Itu pengalaman itu. Janganlah Oh, ya. Jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena satu kesalahan kecil saja di jalan raya yang kita lakukan bisa fatal buat orang lain. Alright. Jadi jangan sampai niat baik Anda, belajar Anda menjadi bahaya dan ketidakberkahan buat orang lain. Istimewa. diri Kita sendiri. zoom dulu guys mukanya guys. Oke, lanjut Mas Erik. Oke, kita akan nanjak ya. Step pertama kalau belajar di tanjakan adalah nanjaknya pelan, ya. Oke. Jadi di sini pelan ada 2 cara. Teman-teman bisa dengan cara main di koplingnya atau di gasnya gitu ya. Jadi kita masuk gigi 1, ya. Nah, kita lepas kopling aja. Dia kan jalan nih. Ya. Oke, dia jalan nih. Tuh, udah jalan ya. Nah, ketika sudah jalan seperti ini, nah teman-teman tinggal mainin koplingnya kalau misalnya kosong atau tambah gasnya. Pelan aja. Woi, ini nanjak ya. Nah, ini nanjak nih. Posisi Tuh. dalam nanjak. Pelan aja, kita coba jalan pelan ya. Nih. Sudah nih, jalan pelan. Set, kita rem, jangan sampai di ujung tanjakan.
Kita netralin, kita mundur. Mundur ya. Enak Kan ya latihan. Oke. Ya. Sekali lagi kita nanjak lagi, buka koplingnya ya. Seperti tadi postur kakinya jangan lupa, tambah gasnya. Nah, pelan-pelan aja. Kita jalan pelan. Berarti pas latihan gini potensi mesin mati banyak ya Mas ya? Ya banyak, kan namanya latihan. Betul. Kalau langsung mesinnya nggak mati berarti udah jago. Nggak latihan namanya ya. Ya kan ini latihan. Nah, sekarang kita mundurin lagi. Nah, jadi step pertama teman-teman coba untuk ditanjakan jalan pelan. Nah, ini tujuannya buat apa? Kalau teman-teman misalkan lewat satu jalan yang dia jalannya menanjak, kemudian rapet nih sama pengendara di depan, ya kan? Nah, teman-teman bisa tadi dengan metode pelan tadi. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa pelan, kasih jaga jarak dengan kendaraan di depan. Misalkan teman-teman belum bisa pelan di jalan tanjakan ya, Mas Jaki gitu ya. Oke. Kasih jarak lebih sama kendaraan di depan. Berarti biar yang depan jalan dulu. Nah, sehingga teman-teman jalannya nggak usah pelan, bisa jalan lebih normal lah gitu ya. Oke. Nggak usah pelan. Tapi kalau mau pelan-pelan, mau tipis-tipis, ya kayak tadi ya, latihan. Sekarang step kedua kita main setengah kopling. Jadi kita mau berhenti 1 sampai 2 detik. Ya, 1 sampai 3 detik lah. Jangan terlalu lama berhentinya. Kalau berhentinya terlalu lama, pakai handbrake aja. Takutnya koplingnya kebakar. Jadi kita main setengah kopling. Oke. Nah, jadi konsepnya teman-teman nanti gas sama koplingnya dibuka. Jadi gasnya kita tekan, koplingnya kita mainin gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi dari kopling itu adalah memutus dan menyambung tenaga dari mesin ke Roda. Oke. Gitu. Jadi mau mesinnya gasnya segede apapun, kalau koplingnya dipelanin ya jalannya pelan. Kalau koplingnya buka tutupnya kita mainin, ya pelan jalannya. Nah, saya akan coba ya, kita masuk ke step 2. Masuk gigi 1. Nah, kita maju nih. Nah, saya contohin ya, saya buka gasnya gede. Nah, ketika koplingnya saya pelanin, ya pelan. Iya. Ya kan? Pelan gitu. Ketika saya koplingnya tidak saya buka menghentak, ya dia jalannya pelan Mas Zaki. Ya kan? Karena fungsi dari kopling adalah memutus dan menyambung tenaga dari mesin ke roda. Oke, Gitu. siap. Jadi challenge-nya sekarang teman-teman harus berlatih. Nah, ini kita maju nih. Maju. Set. Kita berhenti. Ya? 1001, 1002, 1003, jalan lagi. Itu tanpa ngerem. Tanpa ngerem. Oke. Set. Kita mainin koplingnya 1001, 1002, 1003, jalan lagi. Tapi kalau terlalu lama lebih baik pakai handbrake. handbrake. Kenapa Alright. pakai handbrake? Karena nanti koplingnya kebakar, teman-teman ya. Iya. Nah, jadi ini kepake di step 2 ini kepakainya buat apa? Pertama, ketika teman-teman lewat jalan tanjakan yang itu ada berhentinya Mas Zaki. Ada berhentinya nih, tapi berhentinya cuma sebentar, cuma 1-2 detik. Jadi kayak macet cuma jalan gitu ya. Oh, oke. Macet cuma jalan Paham, gitu teman-teman. Nah, paham. kayak gitu kan kadang suka tuh kayak di daerah, kalau di Jakarta tuh di Depok tuh daerah Margonda tuh ada jalan seperti itu. Dia tanjakan landai cuma rapet, tapi jalan pelan. Nah, ini setengah kopling kepake. Nah, sekarang kita akan berhenti, bener-bener berhenti step ketiga. Berhenti Nah. di jalanan tanjakan. Jangan tanjakan, saya lebih saranin pakai handbrake. Pakai handbrake. Nah, supaya handbrake-nya smooth, supaya handbrake-nya halus. Karena terkadang kan ada yang pakai rem depan ya. Ketika ditanjakan dia injak rem depan, itu kadang suka ngentak gitu. Oke. Suka terasa mengentak. Supaya halus bagaimana? Teman-teman harus kuasain step 2-nya dulu. Kita buktikan aja ya. Kita masuk gigi 1. Sikat. Set, kita naik nih, naik. Oh, udah naik nih, set. Udah naik, nanjak nih ya, nanjak. Oke, Oke. nanjak. Kita berhentiin dulu, 1001, 1002. Tuh, Ini posisi nanjak ya. netralin, Posisi nanjak. kopling lepas. Tuh. Nggak ada menghentak, lembut. Ya kan? Oke. Mas, itu mah bukan tanjakan ya. Saya buktikan ya. Lepasin brake-nya ya. Set. Mundur, Pak. Gitu ya. Jadi, bagaimana cara menggunakan handbrake supaya itu smooth? Kita ulangin lagi. Anda harus menguasain step 2-nya dulu. Yang setengah kopling ya, tanpa ngerem. Siap, set. Oke, berhentiin dulu mobil 1001, 1002, tarik. Lepas kita injak kopling full, netralin, lepas. Oke. Kemudian pada saat posisi ini kaki gimana Mas? Posisi kaki. Posisi kaki standby. Oke, yang kiri Standby. berarti standby di kopling, Kopling, yang kanan digas ya. Digas Oke. ya. Kenapa? Karena posisi rem belakang. Jadi nggak usah nginjak rem depan, karena posisi rem belakang. Kalau posisi rem belakang, maka ban belakang tuh akan menahan mobil untuk mundur. Oh iya. Tapi kalau kita ditanjakan, kita pakai rem depan, mobil itu potensi mundur bisa. Kenapa? Karena cuma ditahan sama rem depan. Oke. Jadi kurang tepat kalau untuk ngerem. Dan itu butuh skill yang lebih ya. Kalau untuk pemula saya tidak sarankan untuk latih itu dulu. Nah, sekarang untuk ngelepas
Handbrake. Handbrake-nya bagaimana nih? Ada dua cara. Cara pertama. Cara pertama, kalau mobilnya baru. Ya. Cara pertama, kalau mobilnya baru, mobilnya masih sehat, ya kan? Pertama, Anda masukkan, kita masukin, injek kopling ya. Oke. Masukin gigi 1. Nah, lepas setengah kopling. Sampai RPM-nya turun. Nah, terasa mas ya? Rrrt, gitu ya. Kerasa. Gasnya tambahin. Nah, ini kalau Anda lepas, dia kayak step 2. Nah, tinggal digituin. Naik guys. Ya. Oke, kita mundurin lagi ya. Set, seperti ini. Oke, kita tarik handbrake-nya. Lepas setengah kopling. Oke, sampai terasa menggigit. Oke, tambah gasnya, pandangan ke depan. Oke. Nah, dia nggak mundur tuh Mas Zaki. Oke. Oh, ya. Nah, jadi nggak bakal sampai begini. Kan kadang suka ada yang pakai handbrake tuh nih kita mundurin ya. Nah, kadang suka ada tuh yang lepas handbrake suaranya begini. Kayak gitu. Ya, itu kalau ini mobilnya baru kita bisa main setengah kopling ya. Nah, kalau misalkan mobilnya ya mobil-mobil lama lah ya, mobil lama yang memang ada potensi kalau misalkan kita narik lepas setengah kopling dulu dia bisa mati. Nah, ini dibalik. Kita gas dulu Mas Zaki, RPM-nya kita naikin ke 2000. Nah, Oke. kita gas dulu, RPM-nya naik, sudah RPM-nya naik ya. Kita masuk gigi 1 dulu, RPM-nya sudah naik. Set, lepas setengah kopling, dia turun. Jadi kalau lepas setengah kopling dia pasti turun, tambah gasnya. Nah, ya. Istimewa. Jadi itu latihannya. Jadi itu untuk pemula yang masih belajar tanjakan turunan pakai metode itu dulu. Oke. Intinya kalau berhenti di tanjakan lebih baik pakai handbrake, jangan menggunakan setengah kopling terlalu lama. Jadi setengah kopling menurut saya hanya idealnya dipakai 1 sampai 2 detik atau 3 detik berhentinya. Kalau lebih dari itu mending pakai handbrake Mas Jaki. Takut itu tadi ya gosong ya kalau Takut terlalu gosong, lama ya? takut bau gitu. Nah, jangan lupa ketika kita mau stop and go, pastikan jarak aman ya. Jadi kalau kita dari tanjakan mau jalan, kita kasih jarak sama mobil di depan kita. Jangan nempel terus, ya kan? Siap. Takutnya mobil di depan kita mundur. Oke. Ya kan? Kasih jarak aman misalkan berapa? 5 sampai 10. Jadi ketika berhenti ya, ketika posisi diam kasih jarak misalkan 2 sampai 3 atau sampai 5 meter. Oke. Tapi ketika sudah jalan, biarin dulu dia jalan 10 meter. Supaya kita nggak pakai setengah koplingnya kelamaan. Oke. Cet, baru berhenti lagi. Karena takutnya si mobil ini ternyata 20 meter di depan udah berhenti. Nah kalau kita baru, misalkan nih, kita nggak ngasih jarak ya. Dia baru jalan 2 meter, kita ngikutin nih. Tak, tiba-tiba berhenti. Yo, nanti begini-begini terus. Ya, takutnya pas lagi makan siang, gini tangannya. Karena kebanyakan begini ya. Mohon maaf ya guys ya. Bapak komplek bercandanya gitu selalu. Kebanyakan handbrake ya. Nah, ini tahap 6, jadi teman-teman harus latih tanjakan dan turunan. Ini basic banget, jangan sampai Anda jago ngebut di jalan lurus, jago kenceng di jalan tol, tapi begitu ditanjakan, wow ya. Jangan sampai, karena ini basic banget teman-teman. Jadi jangan sampai Anda tidak pelajari, Anda tidak latih. Pelan-pelan aja nggak masalah, yang penting Anda kuasain. Jadi kembali lagi saya sampaikan, jalan raya bukan tempat buat belajar. Ya, Baik. jalan raya bukan tempat buat belajar. Ingat, jangan tergoda dengan sesuatu yang instan. Siap. Ya kan, Anda mungkin instan, pengennya cepet bisa, pengennya cepet jalan. Semua orang maunya begitu, ya kan? Oke. Tapi ketika semua orang maunya begitu, Anda lupa dengan hal-hal yang dasar. Ingat, ketika Anda lahir, Anda tidak langsung bisa jalan kaki. Oke. Anda belajar merangkak, Anda belajar untuk berdiri, Oke. baru Anda belajar berlari. Oke. Ya, jadi semua butuh proses. So, jangan pernah meninggalkan proses dan fokus kepada hasil. Kenapa? Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil, dan hasil tidak pernah mengkhianati proses. Terharu aku guys. Aku Oke. terharu. Kurang lebih Oke. seperti itu. Sebenarnya simpel ya caranya Mas ya. Caranya simpel. Cuma masalahnya apa ya? Kita terlalu fokus sama hasilnya Mas Zaki. Betul. Pengen buru-buru. Makanya gini, banyak pengendara mobil tuh pengen bisa jalanin mobil Pak. Yang penting saya turun ke jalan raya biar saya dapat pengalaman. Jangan dulu, ya kan? Coba saya tanya, Mas Zaki dulu waktu sekolah belajar baca dulu nggak? Belajar dong. Beaba, teutu, batu, betul kan? Nggak ada gitu orang baru lahir, batu, nggak ada, baru lahir masa ngomong batu. Saya turun aja Pak ya. Jadi butuh proses gitu loh. Kita belajar, kita dulu waktu baca tulis aja ada proses belajar ya, betul nggak? Betul. Lah sekarang
Kalau Anda baru lahir masuk ke TK langsung dikasih sama gurunya, Jaki, ulangannya hari ini. Wah, botak semua anak TK, Pak, stres. Botak, orang belum bisa baca suruh ulangan, nih kan? Jangan. Belajar dulu. Makanya kalau nyari tempat pelatihan atau Anda mau berlatih, gunakan lahan kosong di perumahan, cari tempat-tempat untuk pelatihan Yang aman ya? Yang aman dong. Oke, ya kan? paham. Jangan cuma sekedar pengen punya SIM. Ya kalau pengen punya SIM, pengen cepet bisa, ya wajar kalau orang banyak kecelakaan mobil di jalan tol segede gitu, ada orang nabrak pembatas, ya wajar gitu loh. Ya kenapa? Karena orang pengennya cepet bisa, tapi basicnya belum dikuasain. Kurang lebih gitu. Siap. Oke, Mas Erik, thank you ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman terkait video 6 ya, masih di tips belajar berkendara mobil yang aman untuk memula. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton Subscribe, like, and episode comment. ya, Erik S Campur yang selalu menyegarkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.